Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 SDN Sendang Mulyo 04 Kota Semarang. Nah, ini kita telah memasuki semester yang kedua, yaitu kita melanjutkan pelajaran yang ke-6 yang berjudul Mari belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un. Maka daripada itu, disiapkan bukunya, disiapkan materinya di dalam buku paket pelajaran yang ke-6. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, jadi ketika kita nanti mempelajari Al-Quran Surat Al-Ma'un ini, siswa dapat memahami makna Quran Surat Al-Ma'un dengan baik. Yang kedua, siswa dapat membaca Quran Surat Al-Ma'un dengan tartil. Yang ketiga, siswa dapat menulis kalimat-kalimat dalam Quran Surat Al-Ma'un dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Ma'un dengan lancar. Nah, keempat ini adalah yang nanti akan dijadikan penilaian. Nah, kita langsung saja. Ayo membaca Al-Quran Surat Al-Ma'un. Jadi sebelum kita membaca, kita mengenal dulu apa itu Surat Al-Ma'un. Jadi kita ketahui Surat Al-Ma'un itu adalah salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, Al-Ma'un sendiri artinya adalah barang yang berguna. Kemudian, Al-Ma'un itu merupakan surat yang ke-107 di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran ada 114 surat. Nah, Al-Ma'un menempati urutan yang ke-107. Biasanya ada di juz 30 atau juz amma. Nah, surat Al-Ma'un merupakan golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang turun di kota Mekah. Kemudian, surat Al-Ma'un ini terdiri dari 7 ayat. Nah, selanjutnya adalah membaca surat Al-Ma'un. Mari kita simak video berikut ini. Hai teman-teman, sebelum nonton Riko, tolong subscribe dan pencet tombol loncengnya ya. Terima kasih. Surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu adalah tadi contoh
cara membaca surat Al-Ma'un. Nah, setelah kita tadi mendengarkan bagaimana cara membaca Al-Ma'un dengan baik dan benar, mari kita baca bersama-sama. Kita mulai dengan bacaan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Nah, itu adalah bacaan surat Al-Ma'un yang dibaca dengan tartil, ya. Jadi kalau membaca Al-Quran itu harus diperhatikan mana panjang pendeknya dan juga bagaimana tajwidnya. Tidak boleh ada yang salah. Maka daripada itu, Mister minta kalian untuk mengulang-ulangi videonya bagaimana cara membaca Al-Ma'un dengan benar, ya. Panjang pendeknya, tajwidnya, semuanya diperhatikan. Nah, selanjutnya arti dari Al-Quran surat Al-Ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah, itu adalah arti dari surat Al-Ma'un. Jadi nanti kalian selain ditugaskan untuk menghafal surat Al-Ma'un, kalian juga harus hafal artinya. Karena apa? Karena kalau kita tahu arti dari surat Al-Ma'un ini, maka kita akan memahami isi kandungan dari surat Al-Ma'un. Nah, selanjutnya, makna kandungan dari surat Al-Ma'un. Tadi dari ayat yang pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, itu artinya adalah Allah bertanya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ya. Jadi, di sini akan membahas tentang orang-orang yang mendustakan agama itu yang seperti apa, ya. Ciri-cirinya seperti apa? Nah, ciri-ciri yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Itu yang pertama. Nah, menghardik itu artinya adalah membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan kepada mereka, "Hei anak yatim." Nah, itu adalah tidak diperbolehkan, ya. Yang kedua, orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Jadi orangnya itu pelit, tidak mau bersedekah, tidak mau membantu atau memberi makanan kepada orang-orang yang di sekitarnya, kepada orang yang membutuhkan. Yang selanjutnya adalah yang ketiga itu, nah sebelumnya, kemudian Allah mengemukakan orang-orang yang celaka, yaitu ciri-ciri orang yang mendustakan agama yang ketiga adalah orang yang lalai dari sholatnya. Artinya,
kalau sholat tidak tepat waktu, kemudian sholatnya bolong-bolong, kemudian sholatnya sambil bermain-main, sambil ngobrol dengan temannya. Nah, itu adalah termasuk orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ciri yang keempat adalah berbuat riya. Riya artinya adalah pamer, yaitu orang yang suka mempertontonkan amal perbuatan baiknya kepada orang lain. Ya, berbuat riya itu artinya adalah pamer. Pamer sedang beribadah, pura-pura rajin beribadah. Padahal kalau tidak ada orang lain, malas-malasan. Tapi kalau dilihat orang lain, itu diperlihatkan ibadahnya. Ya, itu termasuk perbuatan riya. Kemudian yang kelima adalah orang yang enggan menolong dengan memberikan bantuan yang berguna. Tadi ya. Jadi kita yang kelima ini diperintahkan untuk selalu membantu orang lain, membantu orang-orang di sekitar kita. Ya, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Ada 5, orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak mau memberi makan orang miskin, yang ketiga orang yang lalai sholatnya, yang keempat orang yang berbuat riya, dan yang kelima orang yang enggan menolong dengan bantuan yang berguna. Nah, selanjutnya setelah kita tahu apa isi dari kandungan surat Al-Ma'un tersebut, maka hikmah atau pelajaran yang kita bisa petik dari isi kandungan surat Al-Ma'un itu adalah yang pertama, kita harus selalu mencintai dan menyayangi anak yatim. Selanjutnya, yang kedua, kita harus menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Lalu bersedekah, berinfak, ya, membayar zakat. Yang ketiga, sholat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Rajin sholat, sholatnya tidak bermain-main, dan juga sholatnya dilaksanakan di awal waktu. Lebih baik sholatnya dilakukan secara berjamaah, yaitu di masjid, di musola, ataupun di rumah dengan keluarga kalian. Yang keempat adalah kita diperintahkan untuk menghindari perbuatan riya atau pamer yang mempertontonkan amal perbuatan baiknya. Yang kelima, hendaklah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ada orang tetangga kita yang terkena bencana, ada di daerah lain yang terkena bencana. Nah, itu kita bisa memberikan bantuan-bantuan. Bantuan itu bukan hanya dengan uang, bisa kita membantu dengan tenaga, ataupun kita membantu dengan barang-barang yang lain, bisa berupa makanan, pakaian, dan sebagainya, ya. Nah, itu adalah isi kandungan dari surat Al-Ma'un. Di intinya, kita diperintahkan oleh Allah agar kita itu tidak mendustakan agama. Apa ciri-ciri mendustakan agama? Ciri-ciri orang yang mendustakan agama tadi ada di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un. Maka kalian harus menghafalkan arti dari Al-Quran surat Al-Ma'un. Jadi, setelah mempelajari ini, kalian harus bisa membaca Al-Ma'un dengan tartil. Kemudian bisa menghafal surat Al-Ma'un beserta artinya. Kemudian bisa menulis surat Al-Ma'un dengan benar. Dan juga bisa memahami hikmah dari surat Al-Ma'un. Ya, itu saja materi hari ini. Apabila ada pertanyaan, bisa menghubungi Mister atau komen
pada video ini. Itu saja dari Mister. Semoga bermanfaat. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.